sebenarnya ragu-ragu juga dengan vaksin itu. Entah dari segi apakah itu aman, apakah itu halal atau haram, apakah itu ada yang bilang kayak gitu kan juga vaksinnya dari Cina, virusnya dari Cina, yang ngapain juga gue pakai itu gitu. Belum memulai bahkan tahap 1 pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan, simply karena kepala daerahnya belum punya jadwal untuk seremoni disuntik. Lo mau apa gitu? Lo disuruh lockdown gak mau, protes, disuruh vaksin gak mau, alasannya vaksin dari negara inilah, belum teruji lah inilah. Ya kalau gitu terus sampai Fir'aun bangun lagi juga gak beres-beres nih COVID gitu kan. Beb Ami, Beb Pepin, udah lama nih gak ngobrol. Thank you banget sudah meluangkan waktunya buat berbagi ilmu dan informasi bersama Epina Prahara loh. Ingat masa lalu. Aduh, kangen banget. Gue digundang dong di podcast Epina Prahara. Sungguh luar biasa, sangat terhormat saya. Gue kemarin abis ngeliat instastory-nya Mbak Ami soal screenshot dari majalah Bloomberg yang ngejelasin soal vaccination rate di berbagai negara, baik negara maju ataupun negara berkembang, dan jangka waktu yang harus atau yang akan dilalui kalau vaccination rate-nya mau mencapai 75%. Terus gue lumayan kaget karena Mbak Ami nge-emphasize bahwa di Indonesia kalau rate-nya tidak berubah, itu baru akan mencapai level 75% dari total populasi itu 10 tahun. Dan bulan Februari ini kan pemerintah juga baru ngerevisi Perpres terkait dengan vaksinasi. Nanti akan gue share juga lah. Tapi gue pengen denger nih kayak informasi dari lo, Beb Pepin sama Beb Ami, yang kira-kira analisa di majalah Bloomberg itu valid in the sense of bener gak sih sampai 10 tahun lagi kita bakal living in this kind of health conditions yang menurut gue udah lumayan parah sih. Nggak, jadi kalau gue sih ngelihatnya gini, kalau di Bloomberg yang di-share sama Bloomberg itu kan sebenarnya analisis. Jadi kayaknya Bloomberg itu kayak punya mungkin semacam satgas COVID gitu kali ya. Tapi bagian yang nge-update data-data COVID di dunia gitu. Jadi dia ngitung-ngitung sendiri dan segala macam. Kayaknya mereka tuh kayak punya portalnya sendiri untuk memprediksi hal-hal seperti itu. Terus dengan adanya COVID sekarang, sebenarnya kan orang-orang tuh udah expecting banget dengan adanya COVID. Bahkan gue baru baca tuh ada kayak survei kecil-kecilan sih sebenarnya yang dilakukan di Indonesia. Kecil-kecilan tapi dilakukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang persepsi mereka mau nggak sih divaksin gitu. Itu tuh sebenarnya jawabannya sebanyak yang sebenarnya ragu-ragu juga dengan vaksin itu. Entah dari segi apakah itu aman, apakah itu halal atau haram, apakah itu ada yang bilang kayak gitu kan juga vaksinnya dari Cina, virusnya dari Cina, yang ngapain juga gue pakai itu gitu. Jadi ternyata persepsi itu tuh masih ada. Dan gue rasa meskipun begitu, sebagian besar warga Indonesia itu ternyata berdasarkan survei itu ya, nanti gue share deh kali linknya tentang survei itu. Jadi sebagian besar warga Indonesia itu sebenarnya mau loh divaksin, karena mungkin mereka tuh udah capek juga hidup dalam kondisi yang kayak gini gitu, kayak yang di belakangnya Randy itu ya, ada hell banget lah gitu di zaman sekarang kayak gitu. Jadi sebenarnya warga Indonesia itu sebagian besar berharap vaksin itu bisa mencapai mereka dan juga bisa mereka pakai. Meskipun sebenarnya mereka juga ada rasa kekhawatiran juga apakah vaksin itu nanti akan baik buat mereka, akan efektif atau enggak. Nah, terkait dengan yang Bloomberg itu, sebenarnya kan karena vaksin ini kan udah dikembangkan ya di berbagai negara, gue juga nggak hafal jadi di mana aja. Indonesia punya sendiri bukan sih vaksin apa merah putih apa merah gitu putih ya. Masalahnya. Terus Cina ngeluarin, terus UK juga ngeluarin, terus apa lagi sih? Brazil juga ya? Apa Turki atau apa sih? Rusia. Pokoknya Sputnik. Rusia ya. Amerika juga gak? Iya, Gue nggak kan, hafal banget ya. Pfizer kan dari Amerika. Moderna, Pfizer. Nah, itu kan semua udah ngembangin. Nah, gue rasa sih kalau yang Bloomberg share ini, gue nggak tahu mereka itu ngelihat dari mana vaksinnya, atau mereka ngelihat efektivitas vaksinnya atau enggak. Tapi yang mereka lihat tuh lebih ke vaccination rate. Nah, kalau kita mau ngelihat rate vaksinasi itu di sebuah negara atau sebuah populasi, itu yang dihitung sebenarnya berapa jumlah vaksin yang diadminister ke orang-orang dibagi, ini kalau salah mohon maaf ya, dibagi jumlah orang-orang yang seharusnya divaksin atau target vaksinnya.
dikali persen. Jadi hasilnya itu sebenarnya persen. Nah, mungkin kita lihat kalau di Bloomberg itu kalau nggak salah yang nomor 1 tercepat itu Israel ya. Israel tuh 2 Iya. bulan apa berapa bulan doang gitu untuk cover 75% warganya. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir kan emang Israel juga warganya nggak banyak kan. Negara ini juga di situ-situ doang gitu. Maksudnya nggak yang tersebar luas seperti kita gitu. Kita kan dari Sabang sampai Merauke ada udah berapa pulau. Aksesnya aja nggak usah ngomongin vaksin COVID gitu ya. Dari dulu vaksin anak-anak yang biasanya diperlukan sama anak-anak, vaksin yang wajib aja itu gua rasa nggak semua daerah di Indonesia, terutama daerah pelosok itu punya akses yang equal gitu untuk vaksin-vaksin sebelum ada COVID lah gitu. Jadi apalagi dengan vaksin COVID yang ini newly emerging gitu, masih baru di develop, terus baru mau divaksin-vaksinin, terus mau banyak, dan bukan cuma anak-anak doang yang divaksin kayak vaksin biasa. Jadi pasti PR-nya akan jadi lebih banyak gitu. Jadi cobalah kita nggak usah ngomongin vaksin COVID dulu, tapi vaksin-vaksin lain lah, BCG, vaksin apa, vaksin yang lain lah semuanya, itu juga gue rasa masih sulit aksesnya untuk kalau mau mengcover seluruh anak-anak di Indonesia gitu. Nah, jangan kita bandingkan dengan Israel yang mungkin negaranya kecil. Gue nggak tahu ya, Israel tuh secara pulau mungkin 1 pulau doang atau gimana gitu, dan di daratan doang, nggak ada terpisah-pisah laut, terus warganya juga nggak banyak. Itu jadi much easier for them menurut gue untuk bisa fully vaccinated atau at least 75% vaccinated by 2 months gitu atau 3 months gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena warganya juga cuma sedikit, mereka nggak perlu menyediakan vaksin terlalu banyak dong gitu. Jadi sementara vaksin ini juga kan jumlahnya masih terbatas. Gue nggak tahu sekarang ada berapa di dunia vaksinnya. Pasti masih sangat terbatas banget. Sedangkan ibaratnya kayak semua orang di dunia ini pengen divaksin gitu. Kalau bisa divaksin semua, vaksin semua gitu. At least 75% warga dunia ini divaksin gitu. Nah, it's not a big task untuk pemerintah Israel mungkin untuk beli vaksin warga gue sekian, ya udah gue beli vaksin sekian gitu. Yang sedangkan udah gitu dia juga develop country ya, kayaknya dia cukup maju juga kan negaranya si Israel itu. Sedangkan kalau Indonesia kita masih struggling untuk social distancing aja, kita struggling banget gitu, apalagi dengan penggunaan vaksin yang mana orang Indonesia itu persepsinya terhadap vaksin itu beda-beda banget. Walaupun kalau ditanya mau divaksin nggak, mau aman nggak dari COVID, mau gitu. Tapi masalah mau divaksin apa enggak, ya mau, tapi takut nggak sama vaksin? Takut. Gak usah kita ngomongin halal haram atau keamanan vaksin, sama jarum suntik aja banyak yang takut gitu. Jadi susah untuk ngelihat exactly berapa lama lagi kita bakalan 75% full tervaksin gitu. Karena yang tadi faktornya itu warga kita banyak banget. 2, kita lokasinya juga berpulau-pulau, walaupun transportasi udah banyak, akses informasi juga sebenarnya nggak selambat zaman dulu, tapi pasti masih lebih susah daripada negara-negara yang nggak terpisah-pisah kayak kita gini modelnya. Gitu. Terus udah gitu, pemahaman warga Indonesia kan sangat bervariasi. Mungkin gap-nya itu sangat jauh dari yang pinter banget sampai yang nggak punya pendidikan sama sekali. Dari yang tajir banget sampai nggak punya pekerjaan, sampai yang miskin banget, sampai yang tinggal di slum area, sampai yang tinggal di daerah terpencil gitu. Akses informasi mereka lebih susah. Jadi faktor-faktor menurut gue, faktor-faktor predisposisi yang mempengaruhi vaksin itu bisa nggak fully ya, 75% warga Indonesia tercapai itu memang cukup banyak. Jadi tantangannya tuh banyak banget gitu. Terus udah gitu budaya kita juga beda-beda, ada yang begini, ada yang begitu, agama beda-beda, ada yang berpikir begini, ada yang berpikir begitu. Nah itu tantangan berat banget buat orang Indonesia. But we don't know ya kalau misalnya tahun depan ternyata produksi vaksinnya udah sangat banyak banget berkali-kali lipat dari sekarang, jadi itu lebih mudah ketersediaannya untuk kita akses, atau mungkin by next year penelitiannya udah lebih masif lagi dan lebih cepat, sehingga keamanannya, efikasinya dan segala macam itu bisa lebih baik. Tapi gue nggak tahu juga, karena setahu gue bikin vaksin itu clinical trial-nya tuh ada beberapa kali, dan clinical trial itu bisa berbulan-bulan untuk 1 kali clinical trial.
gitu. Jadi it takes a lot of time. We need to be more patient, of course, karena ya itu tadilah, kita ngomongin vaksin yang belum COVID aja kita masih agak susah gitu. Apalagi sekarang kita COVID yang masih baru dan jumlahnya belum banyak gitu sih. Aku mau nambahin deh. Kepada Pak RT, oh ya Bu RT 5, silakan. Aku mau nambahin kayak dari beberapa tantangan yang ada di Indonesia yang membuat vaccination rate kita considered sebagai salah satu yang paling lama dan paling sedikit ya. Ya selain memang jumlahnya sedikit, tau nggak sih kalau kita tuh masih ada beberapa daerah yang belum memulai bahkan tahap 1 pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan, simply karena kepala daerahnya belum punya jadwal untuk seremoni disuntik. Seremoni? Jadi sebelum vaksin itu bisa diberikan kepada para nakes, tahap 1 kan untuk nakes dulu nih ya semuanya ya. Sebelumnya itu harus ada semacam seremoni yang dilakukan ke kepala daerahnya dulu, baru setelah itu dinyatakan kayak official. Kemarin Pak Jokowi ya. Betul. Tapi ini di daerah-daerah ini sampai hari ini aku tuh baca beritanya kemarin. Terus barusan tuh googling karena penasaran masih iya nggak ya. Googling dan benar barusan dirilis juga dari Kementerian Kesehatan. Dirilis beritanya oleh CNN 6 jam yang lalu, 6 hours ago, kalau sampai sekarang masih banyak daerah yang belum memulai tahap 1 pemberian vaksinnya karena kepala daerahnya belum punya jadwal untuk seremoni disuntik. Kayak udah dosisnya dikit, ini urgent tapi kepala daerahnya masih sibuk, terus masih yang kayak saya belum sempat untuk divaksin, jadi ntar aja. Jadi belum mulai deh nih pemberian tahap 1 gitu. Menambahkan. Jadi mungkin salah satu hambatan juga karena kita kebanyakan seremoni. Tapi perlu gak sih sebenarnya kayak gitu-gitu? Ya, gue tau sih mungkin itu buat mencontohkan ini pemimpinnya aja berani, masa lu nggak berani sih gitu? Ya, perlu gak sih sebenarnya? Kalau udah ada Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi aja berani, harusnya cukup sih ya? Cukup ya. More than enough. Kalau nggak salah tuh yang pertama kali divaksin kan dulu ini ya, RK ya. Sebelum Pak Jokowi itu RK udah vaksin duluan. Tapi kalau RK itu dia Ridwan Kamil. Oh ya harusnya. Siapa? Ridwan Kamil. Oh, Ridwan Kamil. Kok dia bisa dulu-duluin Ridwan Kamil bisa dulu-duluin Pak Jokowi? Iya. Kalau mohon maaf. Kalau Kang Emil itu dia kan pakai vaksinnya yang lagi diuji coba, Bio-Farma, kerjasama Bio-Farma. Jadi masih clinical trial tapi waktu itu dia itu ya voluntary ya. Betul. Kalau Pak Jokowi kan yang sudah jadi kan dari Sinovac kan. Betul, CoronaVac ya. Sinovac. Dan katanya ada Sinovac itu perusahaannya. Oh iya benar. Nama vaksinnya itu CoronaVac. Dan ada sebuah berita yang aku baca kemarin atau 2 hari yang lalu muncul semacam wacana kalau pemerintah kita tidak hanya akan mempercayai Sinovac tapi juga akan mempercayai AstraZeneca ketika AstraZeneca sudah bisa memproduksi jumlah vaksin lebih banyak lagi per tahun depan, dan si AstraZeneca ini akan juga masuk ke itu di cover oleh pemerintah biayanya. Jadi ya harapannya bisa lebih banyak ya dosis yang disuntikan per tahun depan. Karena setahu gue Indonesia itu agak riskan kalau dia beli Moderna atau Pfizer. Karena nggak punya sifatnya betul. Sifat vaksin dia itu yang harus dalam kondisi suhu tertentu. Minus 70 derajat ya. Nah Indonesia itu belum punya fasilitas buat storage itu. Jadi kalau beli itu nggak kayaknya akan sulit buat didistribusiin ke daerah-daerah. Ke daerah, oh ya benar-benar. Jadi mungkin kalau yang AstraZeneca nggak gitu? Nah, AstraZeneca itu sejenis dengan Sinovac. Jadi sistem vaksinnya itu yang dari imun dilemahkan ya kalau nggak salah. Iya, dari virus yang dilemahkan. Nah, tapi kalau yang mungkin Pfizer dan Moderna akan masuk, tapi mungkin aksesnya lebih ke arah orang-orang yang bisa langsung di kota doang, di Jakarta doang. Jadi dia datang bisa langsung divaksin biar nggak perlu storage yang macam-macam. Nah, lo sendiri Pin? Tapi dia dikirim dari negaranya ke sini juga butuh waktu gak sih? Ya nggak tahu ya, mungkin di kurirnya kali kurir. Ya US sih kan US kedua tuh negara kedua dengan vaccination rate terbesar. Ya wajar lah karena mereka juga salah satu negara dengan jumlah
korban meninggal COVID-19 yang terbesar juga gitu. Betul. Sorry. Vin, lo agak karena di Twitter tuh sempat rame orang-orang tuh nggak mau pakai vaksin dari negara-negara tertentu karena menurut mereka tidak teruji kualitas dari vaksin dari negara-negara tertentu itu, yang mana di Indonesia membelinya. Nah, lo ada preferensi nggak sih kayak, gue nggak mau vaksin jenis ini, pun nanti gue mau divaksin, gue maunya jenis ini atau merek ini atau Oke, first of all, menurut gue kita belum punya privilege itu tuh untuk memilih-milih, ya kan? Tapi kalau based on my personal preferences ya berarti ya. Iya. Nggak, sejujurnya gue nggak kayak gitu sih. Gue kayak kalau gue bisa diminta vaksin sekarang, gue mau divaksin sekarang. Kalau misalnya yang available pun hanya Sinovac ya why not gitu. Nggak ada preferensi khusus sih, Beb. Ya. Mungkin akan sedikit berbeda ya kalau udah banyak kan kayak vaksinasi anak kecil itu kan ada yang udah 6-in-1 lah, 5-in-1 ya kan, dalam satu kali shot. Itu yang biasanya impor mahal yang you afford it gitu. Beda sama imunisasi yang di puskesmas kan gratis tuh, atau posyandu gratis. Itu kan kita nggak bisa milih karena dibayarin pemerintah. Kayak terlepas dari itu, kalaupun aku bisa beli dan apapun yang available sekarang ya gue mau sih, Beb. Nggak ada preferensi kayak. Nah ini rame nih, Beb. Nanti Mbak Ami juga ini ya, soalnya ada isu bahwa negara mau buka keran swasta bisa masukin vaksin ke Indonesia. Nah banyak teman-teman yang berpikir bahwa ini tuh jadinya melanggar kewajiban negara karena quote-unquote dia mengembalikan tanggung jawab dia ke orang perorangan karena supposed to be vaccination itu adalah responsibility-nya state kan. Harusnya mereka yang datengin dan mereka yang kasih gratis. Tapi ada wacana nih swasta dibolehin untuk beli, nanti orang secara pribadi juga bisa untuk minta divaksin. Jadi nggak perlu nunggu jatah pemerintah, tapi harus bayar. Menurut lo, Beb Ami, menurut lo ini lebih bagus nggak? In the sense of ya makin cepat vaksinasi ya makin bagus. Kalau orang punya duit mau beli ya silahkan. Atau menurut lo supposed to be negara harus jadi kayak single tunnel dari mulai impor, distribusi, sampai implementasi, harusnya dikontrol negara biar lebih gampang, maybe administration-nya atau apanya? Ya. Sebenarnya gue juga baru kepikiran sekarang nih, gara-gara lu ceritain ini gitu. Tadinya tuh gue mikir kayak, masa sih akhirnya pemerintah minta atau membuka kesempatan untuk swasta untuk menerima atau membeli vaksin dari luar supaya mereka biar orang-orang bisa bayar gitu. Gue sebenarnya nggak kepikiran bakalan oh iya ya benar juga ya, mungkin banget juga sih ini terjadi karena toh vaksin-vaksin yang sudah ada untuk anak-anak, vaksin bayi-bayi juga ada yang dari swasta. Misalnya ketersediaannya ready baik itu untuk diakses sama orang yang prefer untuk bayar ataupun enggak, menurut gue sih nggak apa-apa karena setiap warga Indonesia yang butuh vaksin atau yang required to be vaccinated itu have equal access to the vaccine itself. Itu jadi kalau kayak gitu menurut gue ya sah-sah aja. Kalau misalnya ada orang yang kan walaupun udah lengkap semua jumlah vaksinnya udah banyak, ketersediaannya udah banyak, orang-orang mau bayar mau enggak, tetap aja mereka ngantri. Tetap aja mereka nunggu gitu. Tapi asalkan itu ada gitu. Jadi ya udah mau lewat mana aja caranya, yang penting nanti semuanya akan bisa tervaksin. Itu jadi mau bayar apa enggak juga ya silakan gitu. Tapi yang sekarang kan kalau kita lihat vaksin itu susah. Maksudnya jumlahnya mungkin juga belum banyak. Kalau misalnya ujuk-ujuk langsung dibuka ke swasta dan pemerintah jadinya enggak lagi gitu, ya agak susah juga kasihan sama orang yang untuk nggak orang-orang yang nggak bisa bayar atau prefer untuk nggak bayar gitu. Kayaknya sih akan hand in hand ya, maksudnya akan. Nah kalau hand in hand sih menurut gue nggak apa-apa, asalkan jangan gede sebelah gitu loh, berat sebelah gitu loh. Kayak mungkin orang-orang yang punya dana lebih mau divaksin segera ya nggak apa-apa, karena sekarang kan masalahnya gini, semakin banyak orang yang tervaksin, ibaratnya tuh komunitas kita tuh lebih cepat amannya. Walaupun memang yang paling utama sekarang tetap social distancing dong, tetap physical distancing dong gitu. Gue nggak mau bilang social distancing ya, karena kan kita socially masih deket nih walaupun pakai Zoom. Tapi kita physical distancing gitu. Maksud gue,
asik. Maksud gue tetap aja mesti physical distancing gitu, meskipun udah ada vaksin. Tapi kan sekarang yang kita pengen tuh semakin banyak imunitas dalam masyarakat kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa divaksin duluan, ya vaksin aja duluan, asal dia tetap bertanggung jawab untuk tetap physical distancing sampai semua orang atau sampai 70%, 75% itu tercapai gitu, entah kapan itu ya. Jadi nggak apa-apa sih menurut gue, karena memang tujuannya adalah secepatnya untuk bisa imun gitu. Tapi ya jangan sampai berat sebelah, jadinya benar-benar yang swasta aja yang megangin vaksin itu, sedangkan yang pemerintah malah aksesnya lebih sedikit atau jadi kehabisan jatah atau gimana, jadi yang nggak punya dana itu nggak bisa akses vaksinnya gitu. Tadi di survei yang tadi gue cerita itu juga sebenarnya ditanya willingness to pay. Jadi dari setiap responden yang di survei itu ditanya willingness to pay-nya seberapa. Sebenarnya mayoritas dari mereka itu nggak mau bayar gitu. Nanti persennya gue share deh artikelnya. Bukan artikel sih, itu kayak hasil survei, hasil penelitian kecil. Nah, tapi memang orang-orang yang mau bayar itu biasanya orang-orang yang secara ekonomik lebih mapan gitu kali ya, lebih baik gitu. Jadi mereka mau bayar gitu. Tapi tetap aja mereka berpikir bahwa kalau ada yang gratis kenapa gue harus bayar, berarti gitu. Jadi willingness to pay-nya ada, tapi kalau masih bisa akses yang gratis, why should I pay, ibaratnya gitu. Gitu sih. Dari situ sih kita bisa ngeliat sebenarnya kesadaran mereka untuk cepat-cepat bisa divaksin juga bagus kan sebenarnya. Gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa lah kalau misalnya bisa seimbang, asal equal access aja sih, itu yang penting. Kalau kita masih stick sama vaccination rate sekarang, kan berarti tidak ada di antara kita yang akan dapat prioritas ya. Karena Mbak Mi sekarang lagi nggak praktek. Jadi nggak masuk daftar prioritas sebagai nakes. Epin itu kerja di bidangnya entertainer dan education. Juga dong. Ya, harusnya lebih ke divaksin education loh. sih gue. Kalau ya education dalam bidang education. Tapi ya guru juga harusnya divaksin juga kan, karena menghadapi anak-anak kan. Nah jadi itu baru mau gue tanya, jadi gimana Beb? Iya nggak sih? Kan isu soal katanya selama anak-anaknya belum, karena kan vaksinnya sekarang kan ada batasan umur tuh yang dari Sinovac. Betul. Dan anak-anak belum boleh kan divaksin pakai vaksin Sinovac. Aneh kalau anak-anaknya tidak divaksin, gurunya divaksin tapi udah tatap muka. Tapi gue nggak tahu deh, latest development-nya gimana, Beb? Oke, jadi kalau dari pendidikan sendiri, pernyataan dari Mas Menteri, asik, so akrab. Memang saat ini belum menjadi prioritas untuk sekolah itu bertatap muka, terutama di wilayah-wilayah kayak Jakarta, ya kan, Surabaya, yang kayak gitu. Dan selama hal tersebut istilahnya masih bisa dilakukan, jadi guru ini belum masuk dalam prioritas untuk menerima vaksin. Yang prioritas itu yang public servant, kayak PNS, ya, petugas imigrasi, polisi, yang kayak gitu-gitu lah ya. Pastinya setelah nakes gitu. Jadi guru nggak masuk dalam prioritas, dan ya belum tahu sampai kapan dan kapan akan mendapatkan jatah itu. Dan kalaupun nanti guru sudah dapat lah istilahnya jatah untuk menerima pun, kayaknya gue nggak akan masuk list itu, karena gue bukan guru yang masuk dalam list PNS, ya kan. Jadi kayaknya udah bukan prioritas pula gitu. Maksudnya kayak udah berlapis-lapis lah gitu. Nah itu yang jadi pembahasan bahwa sektor-sektor yang sebenarnya quote unquote tidak diprioritaskan itu dalam konteks risiko terpaparnya sebenarnya lumayan besar, kayak kantoran, pekerja kantoran itu ya, kalau kantor gue sih gue bersyukur bahwa kita punya fasilitas untuk WFH sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi kan banyak perkantoran yang sampai sekarang tuh udah WFO gitu. Berarti kan tingkat risiko terpaparnya juga tinggi gitu. Tapi kan tidak masuk dalam list prioritas. Nah, kalau kita menunggu dalam konteks antrian yang mana lumayan panjang tuh dari nakes, PNS, nanti akan masuk ke, kalau nggak salah ini ya, sektor informal ya, ke pedagang pasar dan lain-lain. Apakah tidak, menurut gue pribadi ya,
akan lebih baik kalau memang sektor swasta diperbolehkan untuk mensuplai dengan catatan kata Mbak Ami tadi benar bahwa selama tidak mengganggu pasokan untuk sektor yang gratis, harusnya dioke-okein aja. In the sense of, ya sekarang gimana kalau harus nunggu antrian, orang-orang dengan resiko terpapar yang tinggi juga sebenarnya nggak masuk ke list prioritas. Tuh. Iya, benar, setuju. Iya, nah apalagi kan yang lucu adalah sekarang jadi buah si malakama gitu. Mendingan mati kena COVID atau mati nggak dapet duit gitu kan, karena lo nggak bisa purchase daily necessity lo gitu, nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli apa. Akhirnya orang jadi buah si malakama gitu, ya udah. Jadi maju kena, mundur kena. Betul, tetap ikut. Ya kalau kita bandingkan ke negara lain, kalau negara lain kayak misalnya tadi kita sempat ngobrol Sri Lanka sama Australia gitu, 1-2 kasus positif teridentifikasi, pemerintahnya itu berani untuk ngambil untuk ngambil economic risk gitu loh. Ya udahlah kita korbanin economic risk-nya gitu. Kita lockdown satu kota buat seminggu misalnya. Kita kan nggak gitu. Kita kan tidak, kita so far kan pemerintah pertimbangannya tidak mengorbankan kepentingan ekonomi kan. Makanya kita tidak ada lockdown full, tapi ada beberapa jenis tipe lah yang akhirnya efektif nggak efektif itu bisa dilihat masing-masing deh. Kita nggak dalam posisi buat menjudge itu menurut gue ya. Dan ini kali informasi aja lah buat teman-teman semua juga bahwa baru-baru ini tuh pemerintah tuh udah ngerevisi peraturan presiden soal vaccination COVID gitu. Di Perpres yang baru ini, Perpres 14 2021 ini yang mengubah Perpres 99 tahun 2020 itu sudah mencantumkan sanksi bagi orang-orang yang sudah terdaftar tapi menolak untuk divaksin. Nah, jadi kemungkinan besar teman-teman dari Nakes juga mungkin nanti teman-teman dari Public Administrations kayaknya akan sulit untuk menolak dengan alasan apapun. Kalau lo pribadi, menurut lo, ini perspektif pribadi aja ya, boleh nggak sih orang perseorangan nolak vaksin terlepas ada peraturan atau enggak ya? Gue ini aja, gue kayak curious aja gitu. Menurut lo sebagai orang perseorangan, lo kan, gue orangnya pro-choice, harusnya gue punya hak untuk self-autonomy gitu. Vaksin nggak divaksin urusan gue misalnya. Jadi pendapat lo gimana masing-masing? Silakan Bu RT 12. RT 12 dulu, oke. Kalau gue ditanyain kayak gitu, ya gimana ya, dilematik juga sih. Sebenarnya gue juga, ya terserah lah, ibaratnya kalau kita pro-choice kan, terserah lah setiap orang tuh punya alasan sendiri kenapa dia pilih apa yang dia pilih gitu. Ya terserah gue mau divaksin apa enggak, gue nggak suka divaksin, gue merasa gue sehat-sehat aja, kayaknya gue nggak bakal sakit dan lain sebagainya. Semua orang punya alasan sendiri. Tapi balik lagi, ini tuh vaksin tujuannya apa gitu. Kalau kita nggak divaksin, cuman kita doang yang rugi, ya silakan. Tapi kalau kita nggak divaksin, orang lain juga ikutan rugi, ya jangan gitu juga dong. Kan lu punya pilihan lu sendiri, tapi orang lain kan juga punya pilihan untuk sehat, dan orang lain tuh pengen sehat dengan cara orang-orang sekitarnya sehat juga. So why not gitu. Menurut gua kalau di sini dihukum atau tidak, mungkin memang perlu policy seperti itu supaya orang-orang mau divaksin. Tapi tentu saja perlu ada risk communication sama community engagement yang baik. Karena kalau misalnya, gue masih yakin masyarakat kita itu masih bisa ngerti lah kalau dikomunikasikan dengan baik, dicontohin yang bagus, diajarin, dibikin mengerti itu, menurut gue masih positive thinking ya, masih bisa gitu untuk dikasih pengertian gitu sih. Jadi policy itu tetap ada, tapi jangan cuman gitu doang, harus tetap diedukasi sih supaya mau gitu. Iya, sepakat sama apa yang tadi Mbak Ami sampaikan. Kalau gue melihatnya, jangankan vaksin COVID ya, vaksin-vaksin yang kemarin buat anak-anak aja, banyak loh orang tua yang memilih tidak memvaksinkan anaknya dengan banyak alasan gitu. Dan sering banget terjadi di sekolah. Ini kejadian nyata. Orang tua murid yang ngomong ke gurunya, ke aku waktu itu, kalau saya tahu orang tua A itu tidak memvaksin anaknya, bisa nggak Bu di jam istirahat anaknya jangan main sama anak saya, karena chance untuk ketularan dan lain-lain itu besar gitu. Jadi itu bersangkutan dengan apa yang statementnya Mbak Ami tadi gitu. Orang lain yang memilih sehat, maksudnya memilih untuk divaksin, memproteksi dirinya, juga punya hak untuk bertahan dan sehat gitu. Jadi untuk orang-orang yang
aku juga pro-choice, maksudnya kayak terlepas dari keurgenan saat ini gitu, sebenarnya terserah ya sih orang itu mau vaksin atau enggak dengan alasannya. Tapi kalau aku sih sekarang mengaitkannya dengan kondisi COVID ya, dan tahap 1 ini kan untuk nakes ya, kemungkinan terpaparnya sangat besar, kita membutuhkan mereka juga butuh banget gitu. Bayangkan nakes kita kan terbatas sekali jumlahnya ya. Jadi jika memang pada akhirnya pemerintah mewajibkan ini, menurutku kayak itu sebuah good call sih, keputusan yang baik, karena ya we're counting on them gitu, kayak para nakes ini untuk bertahan, dan kita kan maunya ya nakes terlindungi gitu, meminimalisir resiko terpaparnya gitu. Jadi jika saat ini diwajibkan dan ada sanksi yang diberlakukan, ini pro kontra banget, aku tahu Beb, ya kan, kayak kemarin tuh banyak banget yang akhirnya jadi kayak marah kan di sosial media, mengungkapkan kemarahannya. Tapi menurut aku emang itu satu keputusan yang diperlukan saat ini, menurutku pribadi. Ya, gue setuju. Gue sempat nge-tweet kalau gue dalam situasi kayak sekarang tuh gue ngasih benefit of the doubt aja sama pemerintah gitu. Kayak gue nggak punya latar belakang pendidikan soal vaksin, gue nggak punya latar belakang soal pendidikan kesehatan. Jadi mau jenis vaksinnya apa, berapa kali dos, berapa kali penyuntikan dan lain-lain tuh gue udah benefit of the doubt aja gitu. Karena kondisinya udah, lo pilihannya sekarang kita lockdown enggak, masa vaksin juga enggak gitu. Mau diapain sih gitu? Lo mau apa gitu? Lo disuruh lockdown nggak mau, protes, disuruh vaksin nggak mau, alasannya vaksin dari negara inilah, belum teruji lah inilah. Ya kalau gitu terus sampai Fir'aun bangun lagi juga nggak beres-beres nih COVID gitu kan. Makanya kalau gue pribadi setuju gitu, pribadi bahwa ya udah kita nggak mau lockdown nih, karena pemerintah pas mau lockdown rame tuh masyarakat pada nolak lah, ini itu, dan kita sampai di titik ini sekarang karena banyaknya orang-orang yang juga dulu menegasi soal lockdown kan. Kalau lu udah menegasi lockdown terus lu nggak pengen divaksin juga dengan alasan lu masing-masing, kayak ya nggak selesai-selesai dong Bapak Ibu sekalian, ini masalah COVID di Indonesia. Mau 10 tahun nih. Mereka pengen mungkin mesti ada titan kolosal dulu kali baru sadar gitu ya. Ada meme-nya loh yang itu yang ala lo dari kecil makan bakso pakai saus yang nggak jelas asal usulnya aja makan, sekarang vaksin yang vaksin kayak sosokan banget sih gitu. Lo nggak mau gitu kan. Iya, maksud gue masalah halal haram gitu ya serahkan sama yang ahlinya aja. Kalau MUI udah bilang ini halal ya udah gitu, lo nggak punya alasan lain. Terus masalah efektivitas, ini 60%, ini 90%, ya udah gitu. Maksudnya itu secara ilmiah sudah dibuktikan juga, mau 60%, mau 90% gitu. Kita dalam kondisi di mana harusnya sini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu sih, terima kasih banget ini Beb Epin, Beb Ami atas obrolan singkatnya. Dan senang hati. Semoga perkumpulan RT, RW 1, RT 12 dan RT 5 nih. Gang Senggol sama Gang Potlot ini nanti kita akan berbincang. Oh ini kan lagi. RW ya, Randy kan RW. Jadi dia lebih tinggi lah dari kita. Iya sih, RW lebih tinggi dari RT kan? Iyalah. Saya penjaga gang biasanya. Itu kalau gang ada portan, gue Hansip ya. Oh, gue kira Hansip.